Selamat datang di Cinema Project Management. Selamat datang di Cinema Project Management dari serial TV populer Squid Game. Dalam segmen pertama ini, kita akan membahas pentingnya perencanaan yang matang. Squid Game mengajarkan kita bahwa tanpa perencanaan yang baik, hasil didapatkan bisa sangat jauh dari yang diinginkan. 우리 무슨 게임 합니까? Para peserta Squid Game tidak memiliki perencanaan yang jelas karena mereka tidak diberi informasi apapun tentang tantangan yang akan mereka hadapi. Hal ini menunjukkan pentingnya penyusunan rencana yang jelas dan terukur agar proyek dapat berjalan dengan baik. Dalam project management, kita harus merencanakan setiap tahap secara detail, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, dan mempersiapkan dampak dari setiap skenario. Dengan perencanaan, kita bisa mengidentifikasi risiko, menentukan strategi untuk mengatasi hambatan dan tantangan dalam pencapaian tujuan proyek. Dalam Squid Game, kita melihat bagaimana strategi memainkan peranan penting dalam menangani setiap tantangan. Tanpa strategi yang tepat, banyak peserta yang gugur lebih awal. Strategi bukan hanya tentang memiliki rencana, tetapi juga tentang memahami situasi, menganalisis data, dan membuat keputusan yang bijak berdasarkan informasi tersebut. Permainan tarik tambang adalah contoh sempurna dari bagaimana strategi yang baik bisa membuat perbedaan besar. Tim yang terdiri dari anggota-anggota yang tampaknya lemah secara fisik mampu mengalahkan tim yang lebih kuat karena mereka memiliki strategi yang cerdas. Ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi tentang penempatan, sinkronisasi, dan teknik. Mereka berhasil karena berpikir lebih jauh dan menerapkan strategi yang matang, termasuk mengatur posisi dan waktu tarikan dengan sangat teliti. Dalam project management, konsep ini sangat pentingnya. Mengembangkan strategi yang solid harus didasarkan pada analisis yang teliti dan data yang relevan. Ini berarti menganalisis risiko, menilai sumber daya yang tersedia, dan merencanakan langkah ke depan dengan seksama. Strategi yang baik membantu kita mengarahkan tim untuk bergerak bersama-sama menuju suatu tujuan. Meskipun ada hambatan besar di depan, kita bisa mengatasinya jika mempunyai strategi yang baik. Mengambil keputusan dalam manajemen proyek seringkali membutuhkan keseimbangan antara intuisi dan analisis data. Data bisa memberikan wawasan berharga tentang performa masa lalu dan tren yang mungkin ada, sedangkan intuisi manajer proyek membimbing dalam pengambilan keputusan yang cepat dan efektif. Strategi yang kuat memastikan kita tidak bergantung pada hanya satu sisi saja. Sebaliknya, kita juga melihat bagaimana tim-tim yang gagal merumuskan strategi yang baik seringkali berakhir tragis. Seperti dalam permainan kelereng, di mana banyak peserta dikalahkan karena mereka terlalu mengandalkan keberuntungan atau terlalu percaya diri tanpa perhitungan yang tepat. Ini menggarisbawahi pentingnya strategis dalam setiap aspek manajemen proyek. Dalam kesimpulannya, strategi dalam project management bukan hanya tentang merencanakan langkah-langkah, tetapi juga tentang kemampuan beradaptasi terhadap situasi yang berubah-ubah, membaca konteks dengan baik, dan harus memperbaiki taktik berdasarkan feedback yang didapatkan. Belajar dari Squid Game, kita diajarkan bahwa dengan strategi yang tepat, kita bisa mengubah keadaan yang tampaknya tidak mungkin menjadi kemenangan besar. Mari kita selalu mengingat pentingnya strategi dalam setiap proyek yang kita kelola. Segmen berikutnya adalah keterlibatan pemangku kepentingan. Dalam Squid Game, para peserta, penyelenggara, dan penonton semuanya adalah pemangku kepentingan. 다시 말씀드리지만 여러분에게 기회를 드리는 겁니다. 기회? 이게 기회라고요? 애들 놀이를 시켜놓고 사람을 죽이는 게 이게 기회입니까?
Dalam wawancara ini, kita mendengar langsung dari salah satu peserta yang merasa kecewa dan tertipu karena kurangnya komunikasi dan transparansi dari pihak penyelenggara. Mereka tidak diberikan informasi yang memadai tentang risiko dan aturan permainan di awal, yang menyebabkan banyaknya ketidakpuasan dan kekecewaan. You fuckwad! Piece of shit! Oh, it's really not your day, is it? First 69 and now 96. Penonton VIP terlihat sangat terlibat dan menikmati setiap momen dari Squid Game, menunjukkan bagaimana harapan dan kepuasan mereka juga menjadi prioritas utama bagi penyelenggara. Ini memberikan perspektif tentang bagaimana pemangku kepentingan yang berbeda memiliki kebutuhan dan ekspektasi yang unik. Di dunia nyata project management, stakeholder engagement adalah proses penting yang melibatkan komunikasi aktif dengan semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap proyek. Hal ini tidak hanya terbatas pada komunikasi satu arah, tapi juga mendengarkan kebutuhan dan ekspektasi mereka, serta memberikan informasi yang transparan dan jujur. Manajemen proyek yang sukses membutuhkan pemahaman mendalam tentang siapa stakeholders yang Anda kelola dan apa yang mereka harapkan. Ini berarti mengidentifikasi semua pihak yang terlibat, dari klien utama hingga anggota tim, pemasok hingga pengguna akhir. Setiap stakeholders mungkin memiliki kepentingan yang berbeda dan mendalami ini dapat membantu kita dalam merancang komunikasi yang efektif dan relevan. The remaining games will be held as scheduled. I'm sure you won't be disappointed. Well, I hope not. Listen, I'm willing to give anybody some slack. That's not a problem. I just have to say that I'm a difficult man to please. I hope you won't disappoint me. Dalam pertemuan proyek, mendengarkan masukan dari anggota tim dan pemangku kepentingan lainnya adalah langkah penting untuk memastikan bahwa semua suara didengar dan dipertimbangkan. Ini adalah bagian dari membangun kepercayaan dan menumbuhkan lingkungan kolaboratif. Salah satu tantangan terbesar dalam stakeholder engagement adalah memastikan bahwa komunikasi tetap terbuka dan berkelanjutan sepanjang proyek. Dan ini membantu meminimalkan kesalahpahaman dan konflik, serta memastikan bahwa semua pihak merasa terlibat dan dihargai. Memberikan laporan kemajuan yang berkala, melakukan update status, dan transparansi dalam pengambilan keputusan adalah cara yang efektif untuk melibatkan pemangku kepentingan. Dari Squid Game, kita belajar bahwa kegagalan dalam melibatkan pemangku kepentingan pada akhirnya bisa berakibat negatif pada hasil akhir. Dengan keterlibatan aktif dan komunikasi yang transparan, kita bisa membangun kepercayaan dan memastikan bahwa proyek berjalan lancar sesuai dengan harapan semua pihak yang terlibat. Tidak dapat dielakkan, setiap proyek akan menghadapi berbagai masalah. Squid Game menunjukkan banyak sekali masalah atau isu yang muncul sepanjang permainan. 저 형이랑 하기 싫어요. 선생님, 저 다른 사람이랑 하고 싶어요. 쓸데없는 소리 하지 말고 빨리 접어. 씨발 진짜 제발 정신 좀 차리라고요. 여태까지 네가 하자는 걸로 했으니까 이제 내가 정한 걸로 하자고. Permainan kelereng ini adalah contoh klasik dari bagaimana masalah bisa muncul tiba-tiba dan memecah aliansi yang sebelumnya solid. Ketidaksepakatan dan rasa saling tidak percaya mulai meresap di antara para peserta yang mengarahkan ke konflik dan kegagalan. Manajemen isu memerlukan identifikasi awal dan penyelesaian secepat mungkin untuk mengelola atau mencegah agar gangguan menjadi lebih besar. Dalam project management, kita harus memiliki mekanisme yang efektif untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah sebelum menjadi krisis. Dan ini melibatkan deteksi dini dan tanggap cepat terhadap situasi yang muncul. 게임 종료까지 3분 남았습니다. Pengkhianatan ini terjadi karena tekanan besar dan kurangnya mekanisme untuk menyelesaikan konflik di antara mereka. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya untuk memiliki rencana mitigasi dan solusi yang cepat saat masalah muncul.
Dalam konteks Squid Game, kegagalan untuk mengatasi masalah-masalah ini mengakibatkan konsekuensi yang fatal bagi peserta. Setelah masalah teridentifikasi, tindakan selanjutnya adalah mencari solusi yang tepat. Dan ini seringkali melibatkan brainstorming untuk mendapatkan berbagai perspektif dan ide. Solusi harus didiskusikan dengan tim dan jika mungkin dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa solusi yang diambil adalah yang terbaik untuk proyek. 그때는 팀 대결로 가게 될 거야. 한 팀이 서로 구수를 합쳐서 다른 팀이랑 20개를 걸고 승부하는 거지. 원래 우리 계획대로 다시 너랑 나랑 한 팀으로 승부할 수 있어. Dalam percakapan ini, kita melihat upaya peserta untuk menemukan solusi bersama meskipun berada dalam situasi yang sangat menekan. Ini menunjukkan betapa pentingnya komunikasi dan kolaborasi bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun. Sebagai bagian dari manajemen isu, penting untuk memiliki prosedur mitigasi yang siap siaga. Dan ini berarti menyimpan isu dalam suatu daftar isu yang dikenal dengan isu log, penilaian dampak, dan tindakan mitigasi. Proaktif dalam melakukan solusi dan bukan reaktif, serta menjaga proyek berada di jalur yang benar. Keputusan peserta untuk mengambil risiko besar seringkali mencerminkan kebutuhan untuk bertindak cepat dalam situasi kritis. Dalam manajemen proyek, kita juga harus siap membuat keputusan yang cepat dan efektif saat masalah muncul. Kita belajar dari Squid Game bahwa mengabaikan masalah kecil bisa berujung pada konsekuensi besar. Kesuksesan dalam manajemen proyek bergantung pada kemampuan kita untuk mendeteksi masalah sejak dini dan mengambil tindakan penyelesaian secara efektif dan cepat. Melalui pendekatan proaktif dan kolaboratif dalam menangani masalah, kita dapat memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana, meminimalkan gangguan, dan menjaga kepercayaan dari semua pemangku kepentingan. Dalam lingkungan yang penuh tekanan seperti Squid Game, konflik pasti terjadi. Mengelola konflik dengan baik adalah keterampilan penting dalam proyek manajemen. Pemenjaraan mereka dalam situasi hidup dan mati menyebabkan ketegangan yang tinggi, yang seringkali meledak menjadi konflik fisik dan verbal di asrama. Ketegangan dan persaingan yang ada menunjukkan bahwa tanpa manajemen konflik yang baik, situasi bisa dengan cepat keluar dari kendali. Konflik bisa menjadi konstruktif jika dikelola dengan baik. Mendengarkan dengan aktif dan mencari solusi win-win adalah yang efektif untuk menyelesaikan konflik dalam tim proyek. Seperti yang kita lihat dalam Squid Game, kegagalan dalam mengelola konflik dapat menyebabkan perpecahan yang merugikan semua pihak. 아이 쌍문동 왜 끼어들어? 쪽수 좀 줄이면 너도 좋잖아. 얘도 우리 편이거든. 제발 그만해. 나 무서워. Usaha ini untuk mendamaikan konflik menggambarkan betapa pentingnya seorang mediator yang netral. Dalam project management, seorang manajer proyek harus seringkali mengambil peran ini untuk menjaga keharmonisan tim. Dalam konflik, langkah pertama adalah mendengarkan dengan aktif, dan di mana mendengarkan dengan aktif berarti benar-benar memahami perspektif dan perasaan semua pihak yang terlibat. Ini menciptakan ruang untuk komunikasi yang terbuka dan jujur, yang merupakan dasar dari penyelesaian konflik yang efektif. 넌 누가 불러서 왔어? 여기? 내가 남자들로만 모으자고 했지. 분위기 쎄하네. 나 잘못 온 거야? 그럼 일어나고. 그냥 여기 앉아 있어요. Mencari solusi yang win-win adalah pendekatan yang ideal dalam menyelesaikan konflik. Dan ini berarti berusaha menemukan kesepakatan yang memuaskan kebutuhan kedua belah pihak, bukan hanya satu pihak saja. Kompromi dan adaptasi adalah kunci untuk mencapai kesepakatan ini.
Dalam Squid Game, sekalipun dalam situasi ekstrim, kita bisa melihat bahwa beberapa peserta yang mampu menavigasi konflik dengan hati-hati dan membangun aliansi seringkali mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dalam manajemen proyek, membangun aliansi yang kuat dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif juga dapat meningkatkan produktivitas dan hasil proyek. 이때 자세는 눕는 자세. 아랫배를 하늘로 쭉 밀어 올리고 머리는 뒷사람의 사타구니를 볼 수 있을 정도로 힘껏 터쳐. 그러면은 웬만해서는 안 끌려가. Konflik yang dikelola dengan baik bahkan dapat memperkuat tim. Ketika anggota tim merasa didengarkan dan masalah mereka diakui, mereka cenderung merasa lebih terlibat dan bersemangat dalam proyek. Pengelolaan konflik yang efektif memerlukan kesabaran, empati, dan keterampilan komunikasi yang baik. Dari Squid Game, kita belajar bahwa mengabaikan konflik atau menghadapinya dengan cara yang salah bisa mengakibatkan kekacauan. Namun dengan pendekatan yang tepat, konflik dapat berubah menjadi peluang untuk pertumbuhan dan kolaborasi yang lebih baik dalam tim proyek. Dan akhirnya, risk management. Squid Game adalah gambaran ekstrim dari risiko-risiko yang harus dihadapi setiap peserta. Peserta yang terlalu percaya diri ini menunjukkan betapa berbahayanya jika kita mengabaikan dan meremehkan potensi risiko. Kegagalan untuk mengenali dan memitigasi risiko dapat menyebabkan konsekuensi yang fatal. Risk management dimulai dengan mengidentifikasi dan menganalisis risiko potensial. Dalam Squid Game, risiko datang dalam berbagai bentuk, dari permainan yang mematikan hingga pengkhianatan dari sesama peserta. Setiap risiko ini membutuhkan strategi mitigasi yang berbeda untuk menghadapinya. Peserta yang bijaksana ini menunjukkan bagaimana analisis risiko dapat membuat perbedaan antara hidup dan mati. Dengan memeriksa setiap panel kaca dan hati-hati sebelum melangkah, dia meminimalisir risiko dan meningkatkan peluangnya untuk bertahan. Dalam project management, ini artinya kita harus selalu siap dengan rencana cadangan dan terus memantau risiko yang mungkin muncul selama proyek berlangsung. Strategi mitigasi risiko tidak hanya tentang menghindari bahaya, tetapi juga tentang meminimalkan dampak dan mempersiapkan rencana darurat. Dengan menganalisis kemungkinan risiko dan dampaknya, kita bisa mengembangkan langkah-langkah preventif untuk mencegah proyek tetap pada jalurnya. Risiko-risiko yang sudah diidentifikasi bisa dikelola dengan lebih baik daripada risiko yang muncul tiba-tiba tanpa perencanaan. 제일 먼저 게임을 시작하자고. 그럼 마지막에? 그것도 아닌 것 같은데. 성기훈. Peserta ini menunjukkan betapa pentingnya fleksibilitas dan adaptabilitas dalam manajemen risiko. Ketika menghadapi risiko yang tidak terduga, kemampuan untuk berpikir cepat dan mencari solusi alternatif sangatlah penting. Dalam project management ini berarti bahwa kita harus selalu menjaga keluasan dalam rencana kita agar siap beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang muncul. Squid Game, meskipun sebagai serial fiksi, memberikan banyak pelajaran yang berharga dalam konteks project management. Dari perencanaan hingga manajemen risiko, setiap elemen penting disoroti dengan cara yang dramatis. Pentingnya strategi, keterlibatan pemangku kepentingan, manajemen isu dan konflik, serta pengelolaan risiko, semuanya dapat kita aplikasikan dalam proyek kita. Mari kita terapkan pelajaran ini dalam proyek kita untuk memastikan keberhasilan yang lebih besar dan menghindari potensi kegagalan.